Pagi itu matahari bersinar hangat, dan Rafa berlari kecil menuju halaman rumah sambil membawa mobil-mobilan kesayangannya. Saat hendak duduk di tangga, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tas kecil berwarna emas, seperti berkilau ketika terkena cahaya matahari. "Ini tas siapa ya?" gumam Rafa sambil mendekat. Tas itu tampak biasa, tapi warnanya begitu cantik. Rafa membukanya perlahan, kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, menggoyangkan sedikit, tetap tidak ada suara. Walau bingung, Rafa akhirnya membawa tas itu masuk ke kamarnya. Siang harinya, ibu meminta Rafa membantunya menata buku di rak. Rafa sebenarnya ingin main saja, tetapi ia akhirnya membantu dengan setengah hati. Saat semua selesai, Rafa kembali ke kamarnya untuk mengambil mobil-mobilannya. Namun, ia tertegun. Tas emas itu kini memancarkan cahaya lembut, dan di dalamnya muncul sebuah permen berkilau yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Apa ini? Kan tadi kosong." Rafa terheran-heran. Ia belum tahu bahwa ini adalah awal dari petualangan yang akan mengubah dirinya. Keesokan harinya, Rafa terus memikirkan tas itu. Ia membawa tas kecil tersebut ke sekolah, diam-diam menyimpannya di dalam tas besar miliknya. Di waktu istirahat, Rafa melihat temannya, Fadil, kesulitan mengangkat buku-buku tebal. Biasanya Rafa hanya lewat begitu saja, tetapi kali ini ia teringat pada perubahan misterius dari tas emas itu. "Ayo, aku bantu," kata Rafa sambil mengangkat sebagian buku Fadil. Fadil tersenyum lega. "Terima kasih, Raf." Saat Rafa membuka tas emas itu diam-diam di bawah meja, ia kembali terperanjat. Muncul benda baru. Sebuah pena kecil bercahaya biru, indah seperti pena dari negeri dongeng. "Jadi, tas ini terisi kalau aku melakukan kebaikan." Rafa mulai mengerti. Namun ketika ia cemberut karena kehilangan waktunya bermain, cahaya tas itu meredup sedikit. Hal ini membuat Rafa sadar, tas itu tidak hanya mendeteksi kebaikan, tapi juga suasana hati dan ketulusan. Tas itu seperti sedang mengajari Rafa menjadi anak yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, Rafa semakin penasaran dan bersemangat melakukan kebaikan. Ia membantu ibu, mengucap salam pada tetangga, dan berbagi jajannya di sekolah. Tas emas itu selalu memberi hadiah kecil, bintang kertas, koin emas mungil, atau benda-benda cantik lainnya. Tapi suatu sore terjadi sesuatu. Rafa bermain bola dengan teman-temannya. Ketika temannya, Raffi, secara tidak sengaja menendang bola hingga menabrak pot bunga kesayangan Rafa, Rafa sangat marah. "Kenapa sih kamu ceroboh sekali?" teriaknya. Raffi menunduk, meminta maaf. Namun Rafa berjalan pergi, wajahnya masih cemberut dan hatinya penuh kesal. Setibanya di rumah, Rafa membuka tas emas itu. Kosong. Tidak ada cahaya, tidak ada benda ajaib. Rafa duduk memandangnya lama, merasa sedih. "Apa aku tadi terlalu marah?" batinnya. Saat itu ibunya datang dan memeluknya lembut. "Nak, marah itu wajar. Tapi memaafkan itu lebih baik dan disukai Allah." Rafa terdiam. Ia memikirkan kata ibu, memaafkan lebih baik. Keesokan paginya, Rafa berangkat ke sekolah dengan perasaan tidak nyaman. "I mencari Raffi, yang duduk sendirian." "Raffi, maaf ya aku marah kemarin. Aku juga salah karena tidak mau mendengarkan kamu." Raffi tersenyum lega. "Aku juga minta maaf, Raf." Mereka pun berpelukan kecil khas anak-anak. Tiba-tiba, tas emas di tangan Rafa bergetar ringan. Rafa membukanya. Cahaya hangat kembali memenuhi tas itu, dan muncul sebuah benda paling indah yang pernah ia lihat, kepingan kaca berbentuk hati yang memantulkan warna pelangi. Rafa tahu satu hal, tas itu lebih menyukai kebaikan hati dibanding kebaikan yang sekadar dilakukan karena ingin hadiah. Sejak hari itu, Rafa mulai berbuat baik bukan karena tas itu, tetapi karena ia senang melihat orang bahagia. Tas emas itu tetap mengeluarkan benda-benda indah, tetapi Rafa mulai tidak terlalu memikirkannya. Yang penting, hatinya terasa lebih ringan. Suatu hari, saat Rafa bangun tidur, ia ingin melihat isi tas emas itu lagi. Tetapi ketika ia membuka laci, tas itu tidak ada. Rafa mencari di seluruh kamar, bahkan di ruang tamu dan dapur. Tidak ada. Tas itu seolah-olah menghilang begitu saja.
Rafa duduk di tepi ranjang, merasa kehilangan. Tapi setelah beberapa menit, ia menyadari sesuatu. Sepertinya tas itu hanya ingin mengajariku, gumam Rafa. Ia tersenyum kecil. Ia teringat bagaimana tas itu bersinar setiap kali ia berbuat baik, dan meredup ketika ia marah atau egois. Meski tas itu sudah tiada, Rafa merasa kebaikan yang dia pelajari kini tinggal dalam hatinya. Sejak hari itu, Rafa menjadi anak yang lebih ceria, lebih sabar, dan lebih suka berbagi. Dan meski tanpa tas ajaib, ia tahu satu hal. Setiap kebaikan akan selalu kembali dengan cara yang indah, meski tak selalu terlihat.